Sebelum kita mulai film IQ 87 kasih pantun dulu nih. Ke pasar beli semangka, jangan lupa beli terasi, siapin camilan dan minuman juga biar nonton makin asyik, bosku. Gas nonton film IQ 87, Fire Flame Movie Camera. Yo bro and sis, kali ini film IQ 87 bakal ngasih lo pengalaman nonton yang beda dari biasanya. Kita bakal ngebahas film terbaru tahun 2025 yang super kece, The Gorge. Udah siap? Pegang camilan lo dulu, karena cerita ini bakal bikin lo nempel di kursi. Film ini menceritakan tentang dua agen elit, Levi dan Drasa, berasal dari organisasi yang berbeda dan tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka dikirim ke sisi berlawanan dari sebuah jurang misterius yang muncul tiba-tiba di perbatasan negara mereka. Awalnya, mereka mengira ini hanya misi pengamanan biasa. Namun, ketika serangkaian insiden aneh mulai terjadi, mereka menyadari ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di dalam jurang tersebut. Mereka berdua memiliki tugas yang sama, memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang mengklaim jurang ini untuk kepentingan mereka sendiri. Wih, sumpah, ini gila. Jadi gimana? Udah nggak sabar? Atau lo masih butuh bukti buat nonton? Langsung kita bahas alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan sniper terlatih dengan bakat langka. Ia mampu bertahan dalam lubang selama 7 hari tanpa terlelap, tanpa alas yang nyaman, tanpa hembusan angin sejuk, dan tanpa bisa menikmati ayam goreng favoritnya yang biasa dipesan lewat GoFood. Hanya demi untuk menuntaskan misinya, yaitu menembak seorang target yang datang dari luar negeri. Beralih ke New York, lebih tepatnya pada seorang pria bernama Levi. Sama seperti Drasa, Levi adalah seorang sniper handal berpengalaman, terlatih, memiliki bakat langka dalam menembak jarak jauh, dan lain sebagainya. Di mana saat ini, Levi sudah menganggur selama kurang lebih 1 tahun setelah memutuskan keluar dari dunia militer. Saat sedang ngelamun di pinggir pantai, Levi mendapat pesan teks dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan. Karena saat ini, Levi sedang butuh uang untuk membayar sewa kontrakan dan melunasi cicilan belanja kebutuhan pribadinya di aplikasi kredit online. Tanpa pikir panjang, akhirnya Levi pun menerima tawaran tersebut. Perkenalkan, beliau bernama Martha, Ibu Martha, seorang pimpinan perusahaan swasta yang masih menjadi bagian dari lembaga militer. Beliau langsung membacakan data identitas Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak G2 Elite dan sudah membunuh kurang lebih 270 orang atau target. Martha sangat takjub dengan pengalamannya dan ingin menawarkan pekerjaan yang tepat untuknya. Elite sniper, you have 113 confirmed. Are you presently under any private or military contract? No. You're an extremely rare talent, Levi. Di sisi lain, sebelum berangkat menjalankan tugas, Drasa, seorang penembak G2, terlihat mengunjungi makam ibunya yang telah meninggal. Di sana ia bertemu dengan ayahnya yang tengah berziarah. Dalam momen penuh haru, Drasa menawarkan bantuan untuk mendapatkan dokter terbaik bagi sang ayah, yang kini berjuang melawan kanker lever. Did you go to the doctor I arranged for you? Cancer eats me from the inside out. Liver, pancreas. Pada bulan September, Levi terlihat sudah berada dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun, yang menarik adalah Levi tidak diberitahu sedikit pun tentang siapa targetnya dan di mana lokasinya. Ia hanya perlu mengikuti perintah sesuai dengan yang sudah diinstruksikan dan langsung terjun bebas dari dalam pesawat. Kurang lebih 3 hari 3 malam, Levi harus berjalan sejauh 38 km menembus hutan, melewati sungai, memanjat tebing, dan menghadapi medan ekstrem lainnya menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Tibalah Levi di titik lokasi yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam dan panjang yang tertutup kabut tebal. Di sana, Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang telah setahun berada di tempat itu dan segera mengajaknya menuju menara. Not a damn thing.
They gave me an unmarked. I've been here an entire year and I have no idea where I am. You're all alone out here? There she is. It's Tower Observation Post. You're home away from home for the next 3. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah setahun bekerja di menara itu sendirian. Semua kebutuhan sudah disiapkan, mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya. Tanpa diberikan petunjuk seperti apa jenis pekerjaan yang harus dilakukan, Levi harus menggantikan si tentara yang sudah selesai kontrak kerjanya. Dalam 1 tahun ke depan, Levi akan berada di sana sendirian tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Each with its own power and backup power sword. What do? They cloak. They send a full signal to all the satellites that pass overhead and they give it. They also work with shit like Google Earth. Tak hanya itu saja, Levi juga diberitahu tentang pekerjaan mereka yang sangat dirahasiakan. Tidak ada komunikasi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi adalah memantau jurang berkabut tersebut. Terdapat pagar kawat yang mengelilingi setiap tepian jurang itu, dengan ranjau peledak yang digantung di tiap sisinya. Sensor otomatis dipasang untuk mendeteksi pergerakan, serta satelit pemancar. Selain itu, terdapat penyelubung yang berfungsi menutupi jurang itu dari pelacakan, seperti Google Earth, demi menjaga kerahasiaan keberadaannya. Copy that. Look, this place is old. Talking end of the Second World War, early Cold War shit. Satu-satunya partner kerja Levi adalah seseorang yang berada di menara seberang, perwakilan dari negara lain. Kegiatan atau pekerjaan ini telah dilakukan selama kurang lebih 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua, dengan para penjaga menara yang selalu diganti setiap setahun sekali. It's the name of a T.S. Eliot poem. Levi yang penasaran pun terus bertanya, "Ada apa di bawah jurang itu, Mas?" Si tentara pun menjawab, "Sulit untuk menjelaskannya. Tapi jika ada sesuatu yang memanjat dari bawah jurang itu, tembaklah. Cegah agar itu tidak naik ke permukaan, dan lakukan tugasmu sampai selesai." Entah apakah ini ada kaitannya dengan makhluk mitologi yang telah ada selama ribuan tahun, atau mungkin dengan Ajuj-Majuj yang keluar untuk menyebarkan kekacauan. Entahlah. Levi sama sekali tidak diberitahu tentang apa yang harus dihadapi. JD, what do you think's really going on here? Selesai melakukan serah terima pekerjaan, si tentara pun pergi ke lokasi titik penjemputan yang sudah ditentukan. Ia dijemput oleh sebuah helikopter yang akan membawanya pulang ke kampung halaman. Namun, sesuatu yang tidak diduga terjadi, ia justru harus dieliminasi sesuai perintah dari pusat demi menjaga kerahasiaan tempat ini. Di dalam gedung, Martha menerima laporan dari anak buahnya bahwa tentara itu telah berhasil dilumpuhkan. Copy that. Pada bulan Oktober, setelah 1 bulan berada di tempat ini, Levi terlihat sudah terbiasa dengan rutinitasnya, seperti memeriksa satelit penyelubung, memastikan pagar kawat tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali. This is West Tower performing radio check. Do you copy? Authentication code. Alpha Bravo 97 Omega. Disitulah Levi tanpa sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh orang-orang sebelum dirinya, lengkap dengan tahun pembuatannya. Salah satunya adalah catatan dari penjaga menara tahun 1947 yang menulis kutipan kurang lebih seperti ini. Hanya mereka yang berisiko terlalu jauh yang bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi. Only those who will risk going too far. Captain Bradford Shaw, 1947. Untuk pertama kalinya, setelah 1 bulan berada di sana, Levi bisa melihat partner jauhnya, seorang perempuan. Dan tebak siapa itu? Ya, itu adalah Drasa, sosok sniper profesional yang sempat kita lihat di adegan awal. Sehingga sudah jelas bahwa orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah individu pilihan dengan bakat langka yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Di tengah malam, saat hujan deras mengguyur, Levi tiba-tiba terbangun oleh suara petir. Dengan sigap, ia langsung mengambil senjatanya untuk memeriksa keadaan. Namun, dalam kegelisahannya, ia tidak sengaja menginjak pecahan kaca, melukai kakinya. Untuk memastikan situasi tetap aman, Levi mengambil teropongnya dan mengarahkannya ke menara seberang.
Di sana, ia melihat Drasa, partnernya, duduk diam di samping lilin yang berkelap-kelip dalam kegelapan. Pada November, 2 bulan sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara, mereka untuk pertama kalinya berinteraksi secara langsung. Menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh, mereka tidak hanya berkenalan satu sama lain, tetapi juga mengadu keterampilan menembak untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Kesenangan tiba-tiba saja berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi, yaitu ya, entah makhluk apa yang sedang memanjat itu. Drasa yang berada di sisi lain segera memberikan bantuan, melepaskan tembakan bertubi-tubi dengan senjata mesin. Dentuman keras menggema, peluru berhamburan, dan setelah berhasil mencegah para makhluk itu naik ke atas, suasana tiba-tiba kembali tegang saat Drasa mendengar sesuatu yang seperti sedang naik ke atas menaranya. Dan tiba-tiba ya, itu ternyata baru permulaan. Gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah. Bahkan mereka berhasil melewati batas aman dan mengaktifkan sensor otomatis. Lalu, inilah yang terjadi. Setelah makhluk itu berhasil dilumpuhkan dengan senjata otomatis, Levi masih terus memantau untuk memastikan keadaan aman. Di sisi lain, Drasa terlihat terluka di dadanya akibat ledakan tadi. Lalu ia meneteskan obatnya. Keesokan paginya, Levi langsung memperbaiki semua kerusakan yang terjadi semalam, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis. Tepat saat Drasa sedang memantaunya dari kejauhan, tiba-tiba saja muncul sebuah pesawat kecil tanpa awak, semacam drone, tapi lebih futuristik, yang terbang dari bawah, melewati kabut tebal, lalu pergi begitu saja tanpa punten-punten acan. Bulan Desember, tepat saat malam Natal, Levi berinisiatif membuat pohon Natal menggunakan lampu yang ia temukan di gudang. Hal itu cukup membuat mereka merasa senang, yang pada akhirnya mereka pun bersenang-senang bersama. Seperti bermain catur jarak jauh dan menabuh drum buatan, seperti saat Levi bermain di film Weplace. Pada bulan Februari, setelah 6 bulan mereka berdua berada di sini, Drasa yang sedang melamun teringat dengan ayah tercinta. Ia tidak melakukan patroli rutin yang membuat Levi bertanya-tanya. Hingga tepat pada malam harinya, Drasa pun mengutarakan isi hatinya yang sedang butuh seseorang di dekatnya dan berkata, "Hari ini sulit, andai kau bisa berada di sini denganku. Nung sepanaya kodi." Mengetahui Drasa sedang butuh sosok yang bisa menenangkannya, Levi pun berencana untuk menemui Drasa secara langsung. Ia mulai mencari alat-alat yang diperlukan dan bermaksud membuat peluncur tali agar bisa menyeberang ke menara Drasa. Saatnya tiba. Drasa cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Levi, yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Levi pun menembakkan peluncur roket tanpa hulu ledak dan
Setelah talinya diikat dengan erat oleh Drasa, Levi pun tidak langsung berangkat, melainkan mencukur kumis dan jenggot agar terlihat sedikit lebih ganteng di depan Drasa, sehingga Even though I'm not supposed to be here, What's that you're growing? I brought you flowers. Of course you did. Thank you. untuk pertama kalinya sejak berkenalan, Levi akhirnya bisa bertemu langsung dengan Drasa dan makan malam bersama untuk saling mengobrol. Pertemuan ini sudah pasti tidak disia-siakan, sehingga editor film IQ 87 harus menutup layar karena agak sedikit romantis. Tidak layak untuk yang belum menikah. Keesokan paginya, setelah puas bersilaturahmi, Levi pun berpamitan dengan Drasa dan menggunakan tali yang sama untuk menyeberang. Tapi tiba-tiba, Levi pun jatuh bebas ke dalam jurang setelah talinya terputus akibat para makhluk yang sedang naik dan tak sengaja mengenai ranjau gantung. Dengan cepat, Drasa bersiap untuk melakukan penyelamatan, dan inilah yang dia lakukan. Drasa pun mendarat di sungai yang mengalir deras dan tak sengaja menjatuhkan pengerek otomatis yang seharusnya ia gunakan untuk naik kembali ke atas. Setelah Drasa berhasil naik ke daratan, kita akan melihat Levi yang sedang pingsan dan terjebak di atas pohon tepat saat seekor ulat monster perlahan mendekatinya. Setelah berhasil menembak ulat tersebut, Levi kembali terjebak oleh makhluk lain, seperti akar hidup yang memiliki taring dan perekat alami, sehingga membuatnya tidak bisa lepas. Saat Levi sedang berjuang antara hidup dan mati, tiba-tiba muncullah Drasa yang berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Namun kejutan belum berakhir sampai di sini karena tak lama kemudian kabut pun semakin pekat dan Of course I did. entah makhluk apa yang sedang mereka berdua hadapi. Tetapi makhluk-makhluk itu bisa menunggangi kuda dan mencoba menyerang mereka. Namun, sebagai dua sniper terlatih yang memiliki bakat langka serta kemampuan di atas rata-rata, Levi dan Drasa berhasil mengatasi semuanya. Di tengah kabut yang tebal, mereka berdua berjalan tanpa arah hingga sampai di sebuah kota yang tampak seperti kota mati. Sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu, Drasa pun menemukan retakan tanah, bekas terjadinya gempa bumi di masa lalu. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi dengan kota di bawah jurang ini. Menyadari risiko berbahaya ketika berada di tempat terbuka, Levi dan Drasa pun masuk ke dalam sebuah gereja tua yang dipenuhi jenazah manusia yang sudah mengering. Saat mereka berdua sedang mengamati area sekitar, tiba-tiba muncul makhluk aneh lain yang berwujud laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Entah makhluk apa ini, Drasa dan Levi pun harus berjuang menghadapi mereka semua. Sampai akhirnya
Tak bisa terus-menerus menghadapi serangan yang tak berujung. Drasa pun mengambil senjata peledak untuk membuat lubang besar dan setelah lolos dari gereja menyeramkan, Levi dan Drasa pun berlari hingga sampai di sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Ketika sudah berada di dalam, mereka pun menyadari bahwa tempat ini adalah sejenis laboratorium penelitian rahasia. Di sana, Levi tak sengaja menemukan kaset lama dan langsung memutarnya untuk mengetahui isi di dalamnya. Dalam rekaman video lama itu, terlihat ada seorang ilmuwan yang merupakan pimpinan proyek rahasia pemerintah. Disinilah semua rahasia akan terungkap, bahwa pada tahun 1940-an, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, saat Oppenheimer sedang mengembangkan senjata nuklir atom, organisasi rahasia ini pun sedang mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang tidak kalah mematikan. Namun, di tengah proses penelitian, terjadi gempa besar yang mengakibatkan kebocoran. Akibatnya, terjadi bencana mengerikan ketika biokimia itu memicu mutasi genetik yang menyebabkan DNA manusia bercampur dengan tumbuhan, binatang, air, dan segala macam yang berada pada radius 4,9 km. Hasilnya, semua makhluk aneh yang kita lihat tadi adalah akibat dari bencana mengerikan ini. Our duty here is no longer about research. To ensure this toxin doesn't escape the gorge. Exposure to the biochemical contaminant has literally merged the genetic DNA of the biological entities in our gorge environment. Human DNA has merged with plants. Some people are more resistant to contamination than others, especially if exposure is limited to our system. Mutations will begin to appear within 5 days. They will present themselves physically like this. Our strategic forethought in choosing this isolated location is the only factor that may possibly save from the fate that we have sealed for ourselves. I'm so sorry. May God have mercy on our soul. Tak berhenti dari rekaman itu saja, Levi dan Drasa pun menemukan satu ruangan berisi komputer modern yang tak mungkin berasal dari tahun 40-an. Saat Levi menyalakan komputernya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang orang yang merekrut mereka berdua, yaitu Ibu Martha. Bahwa ia adalah pimpinan dari sebuah perusahaan swasta bernama Dark Lake, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian genetik dan pertahanan. Pada intinya, Ibu Martha sengaja menjaga dan merahasiakan jurang ini untuk dijadikan sampel penelitian dalam rangka membuat pasukan tentara super sebagai pertahanan Amerika Serikat. Their drones are collecting hybrid DNA samples. They're building super soldiers. That's the mother of all secrets. Young soldiers and scientists studied like suffering lab rats. Tak hanya itu, Levi juga menemukan satu folder berjudul Stray Dog atau anjing liar. Itu adalah sebuah protokol darurat yang dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemaparan atau terbongkarnya rahasia ini. Jika hal itu terjadi, secara otomatis hulu ledak raksasa akan meledak dengan sendirinya, menciptakan kehancuran dalam radius kurang lebih 4,2 km. Selesai dengan lab tersebut, Levi dan Drasa pun keluar untuk mencari jalan agar bisa naik ke atas. Namun, di tengah pencarian, tiba-tiba saja Drasa terkena jebakan tali yang dibuat oleh satu makhluk yang menunggangi kuda. Berdasarkan jejak Drasa yang diseret sejauh 500 meter, Levi pun berhasil menemukan kemana Drasa dibawa. Sebuah lubang besar berisi roda raksasa yang belum diluncurkan. Dan disinilah Drasa sekarang, diikat dan digantung. Sementara makhluk tersebut berdiri di dekatnya. Makhluk itu tampak seperti salah satu anggota Guardians of the Galaxy. Dengan wujud setengah manusia, setengah pohon. Jelas, dulunya ia adalah manusia, mungkin seorang tentara yang terkena paparan biokimia. Tepat saat makhluk itu akan menyerang, Drasa segera mengayunkan badannya dan
sangat tepat waktu, Levi datang ketika Drasa butuh pertolongan. Setelah memastikan si makhluk sudah mati, Drasa dan Levi pun mencari jalan menuju ke permukaan. Sungguh sangat tidak terbayangkan ketika mereka melihat tanaman yang bermutasi. Persis seperti yang sudah dijelaskan oleh ilmuwan yang ada di rekaman video jadul, kebocoran biokimia tersebut telah menyebabkan DNA manusia bercampur dengan tanaman, menghasilkan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Keduanya berjalan dengan perlahan dan sangat hati-hati. Namun, Drasa si petarung justru menginjak salah satu tanaman yang membuat tanaman itu marah dan menangkapnya, sehingga Drasa kesulitan untuk melepaskan diri. Akibatnya, Levi harus turun tangan untuk membereskan masalah tersebut dan terpaksa melepaskan tembakan peledak untuk menyelesaikannya. Setelah berhasil mencapai permukaan, mereka berjalan ke sebuah gudang yang masih menyimpan mobil Jeep tua yang tentu saja memiliki derek cukup kuat. Dengan wawasan dan pengalaman yang luas, mereka pun mengotak-atik mesin mobil tersebut dan langsung meluncur ke lokasi titik jatuh mereka. Tiba di lokasi tali putus yang digunakan oleh Levi untuk menyeberang. Mereka pun mengikat talinya pada derek mobil Jeep tersebut. Namun, bukan hidup namanya jika tidak ada tantangan. Karena ketika mereka sedang berusaha naik ke atas, muncullah beberapa makhluk kayu yang berusaha menyerang. Sehingga saat Levi dan Drasa berhasil melewati kabut tebal, makhluk-makhluk itu pun mulai memanjat naik untuk mengejar mereka berdua. Sehingga, lagi-lagi terjadi ketegangan dan adrenalin yang luar biasa menegangkan. Inilah yang terjadi. Toolbox! Ya, dengan bensin yang dibakar, Levi dan Drasa sukses menjatuhkan makhluk-makhluk itu dan berhasil mencapai permukaan dengan selamat. Tak buang-buang waktu, Levi pun kembali ke menara tempatnya berada dengan menggunakan peluncur tali milik Drasa. Sesampainya di sana, Levi segera memberikan laporan bulanan menggunakan telepon satelit. Namun, tak diduga, telepon tersebut tersambung dengan Ibu Martha yang baru saja mendapat laporan terkait komputer di bawah jurang yang aktif. Sehingga Levi didesak untuk menjawab siapa yang sudah melakukannya. Our research drone computer system was activated. Did you go into the gorge? Negative. But I did see one of your drones fly out of here. Seems like you're not a spook after all. Selain menjelaskan tujuan dari perusahaannya yang sedang mengembangkan proyek tentara super sebagai pertahanan negara Amerika Serikat, Ibu Martha pun terpaksa harus mengeksekusi orang yang sudah mengaktifkan komputernya. Karena Levi tidak mengaku, Ibu Martha pun akan menghabisi rekannya yang berada di menara seberang, yang siapa lagi kalau bukan Drasa. If it wasn't you that activated our computer system, I have to assume that it was your Eastern counterpart. there are, after all, only the two of you there. You are to neutralize your counterpart immediately. Do you understand?
Consider it done. Copy that. Selanjutnya, Marsha menghubungi seorang komandan yang bekerja dengannya. Karena Levi sudah menjadi risiko bagi kita, siapkan pasukan untuk pergi besok ke menara. Saya akan turun tangan sendiri untuk memisahkan mereka. Gather your team, we'll leave in the morning. Dengan fakta bahwa ini akan berakhir buruk, Levi dan Rasa pun sepakat untuk membuat rencana antisipasi. Mereka meletakkan beberapa peledak pada semua satelit penyelubung untuk menyambut kedatangan Ibu Martha dan pasukannya. Tiba saatnya Ibu Martha datang, namun ia tidak menemukan Levi dimanapun. Menyadari bahwa Levi dan Rasa sudah bersekongkol untuk kabur, Ibu Martha pun melepaskan beberapa drone militer untuk melakukan pelacakan. Dan selesai mengatasi drone-drone penembak, Levi dan Rasa pun langsung mengambil posisi membidik untuk menembak peledak yang sudah mereka tempel pada satelit, sehingga sesuai yang sudah dijelaskan di awal, satelit-satelit penyelubung itu digunakan untuk mencegah pemaparan kabut tebal berisi biokimia. Sehingga ketika satelitnya hancur dan pelindungnya lenyap, maka protokol keamanan bernama anjing liar pun akan secara otomatis diaktifkan dan radius ledakannya akan terjadi sejauh 4,2 km. Dengan cepat, Ibu Martha pun pergi dengan helikopternya untuk mencapai jarak aman. Begitupun dengan Levi dan Rasa yang berlari secepat mungkin menuju titik aman. Tepat saat Levi masih berlari dengan kaki yang terpincang-pincang dan Ibu Martha yang masih ketar-ketir dengan nasibnya, tiba-tiba Ibu Martha pun tidak berhasil selamat. Begitupun dengan Levi, yang entah bagaimana nasibnya. Satu-satunya orang yang selamat adalah Rasa, yang langsung pulang menuju kampung halamannya. Pada bulan April, 2 bulan sejak kejadian tadi, Rasa kini mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pelayan di sebuah restoran di tempat wisata. Hingga akhirnya, Levi muncul lagi, duduk sendirian di salah satu meja setelah berhasil selamat dari ledakan. I had to get back to you. Film pun tamat dengan ending yang penuh kejutan dan kepuasan. Kesimpulan cerita dari film The Gorge adalah film penuh aksi dan ketegangan yang mengangkat tema pengkhianatan, eksperimen biokimia berbahaya, serta perjuangan untuk bertahan hidup. Levi dan Rasa harus melawan Ibu Martha serta menghadapi ancaman mematikan, termasuk penyebaran kabut biokimia. Meski mereka berhasil menghentikan rencana jahat tersebut, kemenangan itu datang dengan pengorbanan besar. Film berakhir dengan pertemuan kembali Levi dan Rasa, meninggalkan misteri apakah ancaman benar-benar telah berakhir. Pesan dari film The Gorge adalah tentang ketahanan, kerjasama, dan konsekuensi dari keserakahan manusia terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Film ini mengingatkan bahwa ambisi tanpa moral dapat membawa kehancuran, sementara keberanian dan kepercayaan satu sama lain adalah kunci untuk bertahan hidup. Selain itu, The Gorge juga menyoroti bagaimana setiap tindakan memiliki akibat dan bahwa meskipun seseorang berhasil selamat, bayang-bayang masa lalu tetap bisa menghantui. Itulah alur cerita dari The Gorge, sebuah film penuh aksi dan ketegangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
agar tidak ketinggalan pembahasan film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Movie Film.